Hari Arak Bali yang kedua ini akan memberi... Peringatan Hari Arak Bali kedua 2024, petani keluhkan cukai mencekik. Peringatan Hari Arak kedua tahun 2024 digelar di Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Senin 29 Januari 2024. Acara yang dimeriahkan dengan tari kecak tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Kadis Perindustrian dan Perdagangan Bali Wayan Jarta, Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster, utusan Bupati atau Wali Kota Sebali, serta ratusan petani arak selaku produsen. Pada acara yang diisi dengan tos minuman arak Bali tersebut, Wayan Koster selaku inisiator Peraturan Gubernur atau Pergub 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi atau destilasi khas Bali menyatakan bersyukur hari ini, 29 Januari 2024 Hari Arak Bali dirayakan untuk kali kedua. Peringatan ini sebagai hari untuk mengenang lahirnya Pergub No. 1 tahun 2020 di Garuda Wisnu Kencana dan dihadiri oleh Gubernur yang diwakili Kadis Perindah, ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut. Melaksanakan perayaan alternatif Hari Arak Bali yang kedua, yang sebelumnya rencananya tidak dilaksanakan karena sesuatu hal, tapi saya memanggil Dewan Arak untuk dilakukan secara mandiri bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dan khususnya dengan pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana. Terima kasih Pak Stefanus yang memberi fasilitas. Menurut Wayan Koster, Arak Bali sekarang sudah mendapatkan pengakuan dari negara yaitu sebagai warisan budaya tak benda dan juga tercatat sebagai kekayaan intelektual. Saya kira ini luar biasa, tinggal kita semua pemerintah bersama-sama dengan masyarakat terus memajukan ini sebagai perekonomian masyarakat, katanya. Warisan leluhur kita yang telah memberikan pengetahuan yang luar biasa di dalam mengolah arak tradisional Bali, dan sekarang sudah mendapat pengakuan dari negara yaitu sebagai warisan budaya tak benda dan juga tercatat sebagai kekayaan intelektual. Saya kira ini luar biasa, tinggal kita semua pemerintah bersama-sama dengan masyarakat terus memajukan ini sebagai perekonomian masyarakat. Saya kira itu. Ditanya mengenai keluhan terhadap mencekiknya cukai arak Bali dari Rp80.000 per liter menjadi Rp101.000 per liter, Wayan Koster menilai, kebijakan menaikkan cukai arak ini kurang mendukung ekosistem perkembangan arak Bali sebagai satu unsur produk minuman beralkohol Indonesia dan lokal Bali khususnya. Kenaikan persentase tarif cukainya lebih tinggi lokal dibandingkan minuman impor. Ini kan tidak fair, tidak adil. Masak yang impor itu diberikan kenaikan tarif cukai lebih rendah dibandingkan dengan lokal. Saya kira ada kebijakan yang menurut saya kurang mendukung ekosistem perkembangan arak Bali sebagai satu unsur dari produk minuman beralkohol lokal Indonesia dan lokal Bali khususnya. Karena kenaikan tarif cukainya, persentasenya itu lebih tinggi yang lokal daripada yang impor. Ini kan tidak fair, tidak adil. Masa yang impor itu diberikan kenaikan tarif cukai yang persennya lebih rendah daripada lokal. Ditanya mengenai langkah jangka pendek yang dilakukan, Wayan Koster menyatakan akan membicarakannya dengan Dirjen Bea Cukai dan tentu saja pada saatnya nanti akan menyampaikan kepada Menteri Keuangan agar bisa disikapi. Tentu ini harus disikapi bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, harus ada komitmen yang kuat untuk berpihak kepada produk lokal dalam negeri, tegasnya. Saya akan membicarakan ini dengan Dirjen Bea Cukai dan juga tentu saja pada saatnya nanti menyampaikan kepada Menteri Keuangan agar bisa disikapi. Tentu ini harus disikapi bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. Harus ada komitmen yang kuat untuk berpihak kepada produk lokal dalam negeri.
Sebelumnya, salah satu perajin arak dari Karangasem Gede Artayasa memberikan testimoni bahwa dengan Pergub 1 tahun 2020 perajin arak tak lagi dikejar-kejar petugas. Selain itu, berkat Pergub 1 tahun 2020, produk arak Bali naik kelas dan mampu memberikan nilai tambah bagi perajin arak. Datang ke bar, datang ke hotel, banyak tertata yang namanya arak Bali. Maka daripada itu, Tikian sebagai petani apresiasi daripada Pergub nomor 1, di mana arak Bali yang dulunya di bawah sekarang sudah bisa naik kelas, dan mudah-mudahan kedepannya bisa bersaing dengan minuman-minuman impor lainnya. Katakan dulu waktu tadi yang pertama-tama, dulunya di bawah, dulunya kami mohon maaf banyak dikejar-kejar oleh aparat. Tapi sekarang Astungkare dengan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020, kami aman baik dari memproduksi maupun membawa di jalan, bahkan dilindungi, dikemas, berpita cukai, dan dipajang di hotel-hotel. Dari kawasan Garuda Wisnu Kencana, Komang Yoga Wisnala Bali Viral News melaporkan.